Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya, pemirsa, terkait dengan LRT Jakarta, pemirsa, yang sempat terganggu, di mana LRT Jabodebek mengalami gangguan teknis saat melintas menuju stasiun Cawang pada pagi tadi. Gangguan tersebut sampai memaksa penumpang harus dievakuasi keluar kereta, melewati jalur lintasan dengan berjalan kaki. Hal ini dibenarkan oleh LRT Jabodebek. Mengutip akun resmi Instagram LRT Jabodebek, gangguan disebabkan oleh kendala pada sistem third rail yang berfungsi sebagai penyuplai listrik bagi kereta. Hal ini berdampak pada seluruh perjalanan di semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Namun pemirsa, kini operasional LRT Jabodebek pada seluruh lintas pelayanan dinyatakan sudah normal kembali. LRT Jabodebek memohon maaf pemirsa atas gangguan perjalanan yang terjadi. LRT Jabodebek juga meminta maaf atas gangguan perjalanan yang terjadi karena pengguna terdampak dapat membatalkan perjalanan di loket stasiun. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait dengan viralnya gangguan LRT hingga menyebabkan penumpang jalan kaki di rel, kita telah terhubung dengan manajer Public Relation LRT Jabodebek, sudah ada Pak Hendro Trangbawodo. Kita akan sapa Pak Mahendro, selamat sore. Selamat sore, Bu Anissa. Baik Pak Mahendro, ini sebetulnya kenapa sih penyebab utama dari gangguan yang membuat penumpang harus dievakuasi di jalur rel begitu ya? Bagaimana kronologinya Pak Mahendro? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami kembali menyampaikan permohonan maaf karena adanya gangguan LRT Jabodebek pada pagi ini. Perlu disampaikan bahwa kejadian gangguan tersebut yang terjadi tadi pagi adalah diakibatkan gangguan pada sistem listrik aliran bawah atau third rail yang biasa kami sebut rel, sehingga mengakibatkan seluruh lintas pelayanan LRT Jabodebek tidak dapat dioperasikan. Ya, itu tidak dapat dioperasikan, tapi yang kemudian viral adalah dari para penumpang ini dievakuasi begitu ya, namun mereka juga harus melalui jalur rel begitu. Sebetulnya bagaimana sih prosedur standar keselamatan penumpang saat terjadi gangguan di jalur layang seperti ini? Kenapa kemudian para penumpang bisa mengevakuasi diri sendiri begitu ya melalui jalur rel tersebut? Kan ini juga sepertinya tampak cukup berbahaya juga dengan ketinggian sebegitu tingginya, Pak Mahendro. Baik, jadi memang SOP-nya itu untuk evakuasi pengguna itu memang lewat jalur samping atau walkway ya yang kami sebut, dan perlu diketahui bahwa proses evakuasi tersebut selalu didampingi oleh petugas kami, baik itu yang dari stasiun maupun petugas keamanan yang ada di atas kereta. Jadi SOP-nya sudah pasti ada petugas yang harus mendampingi untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyiapkan semacam troli atau lori untuk pengguna anak-anak, balita, lansia, ibu hamil maupun pengguna disabilitas yang kebetulan andai kata terjebak di rangkaian yang bermasalah tersebut. Oke. Oke, baik. Artinya memang dikonfirmasi ya, Mas Hendro, bahwa pada saat perjalanan para penumpang di samping rel tersebut ini juga didampingi oleh petugas tempat. Begitu, Pak Hendro? Betul, didampingi. Jadi di depan sudah ada petugas kami dan di belakang juga sudah ada petugas kami. Jadi di depan dan di belakang selalu didampingi oleh petugas. SOP-nya memang seperti itu. Oke, baik. Lantas Pak Hendro, ini berapa lama sih kemudian waktu penanganan dari insiden ini hingga kemudian penumpang benar-benar dinyatakan harus dievakuasi? Apakah ada waktu tunggu terlebih dahulu begitu ya pada saat LRT ini mulai berhenti, Pak Hendro? Baik, jadi memang ada normanya, ada SOP-nya bahwa minimal 30 menit jika LRT tersebut tidak dapat berjalan kembali atau memang terhenti di petak jalan itu baru dilakukan evakuasi. Nah, kondisi yang terjadi pada pagi hari itu kebetulan seluruh listrik aliran bawah di seluruh lintas LRT itu kan padam ya. Nah, kalau kita bicara kondisi yang di lain kasus, jadi ada listrik yang masih nyala, nah itu kan harus dipastikan bahwa listrik tersebut harus mati, makanya memang harus menunggu waktu yang lumayan lama, 30 menit untuk memastikan seluruh kesiapan listriknya sudah mati. Jadi pengguna ketika
ketika harus berjalan, misalkan ada anak-anak, balita ataupun lansia yang harus berjalan di tengah itu dapat aman dan selamat seperti itu. Jadi memang ada rentang waktu yang harus dipenuhi dulu untuk memastikan keselamatan evakuasi penumpang seperti itu. Baik, terkait dengan padamnya listrik tersebut, sebetulnya apa penyebabnya dari kepadaman tersebut, Pak Hendro? Untuk penyebab pasti kami masih dalam proses pendalamannya dengan stakeholder terkait dari DJKA juga. Tapi yang dapat dipastikan sekarang adalah ada sistem proteksi yang bekerja sehingga memutus aliran listrik ke seluruh lintas. Jadi memang ada di kami ada namanya emergency cut off, itu akan aktif atau bekerja ketika dideteksi ada potensi kelebihan tegangan seperti itu. Jadi sementara yang dapat kami sampaikan bahwa sistem tersebut aktif sehingga seluruh lintas bekerja sistem tersebut. Tapi kasus seperti ini Pak Hendro sebetulnya pernah terjadikah sebelumnya atau memang ini baru pertama kalinya nih LRT terjadi pemadatan seperti itu ya, terutama adalah kasus dari terkendala karena listrik mati? Untuk yang skalanya sampai seluruh lintas mati baru kali ini terjadi sepanjang 2 tahun beroperasi. Jadi memang ini hal yang baru bagi kami makanya masih menyelidiki penyebab pastinya seperti apa. Oke baik, masih menyelidiki penyebab pasti tersebut terjadinya karena apa, tapi langkah jangka pendek mungkin ya dan juga jangka panjangnya yang dilakukan agar kejadian serupa ini tidak terulang, Pak Hendro, akan seperti apa? Jadi ketika tadi seperti saya sampaikan bahwa ada sistem yang bekerja, otomatis kami harus mendalami kenapa sistem itu bekerja, itu yang pertama. Yang kedua, apabila terkait dengan komponen seperti saklar ya, kalau kita orang bicara seperti itu pasti ada yang perlu diganti. Nah itu kami sudah lakukan perbaikan dan penggantian. Jadi memang dapat dipastikan bahwa dalam jangka pendek ini kejadian hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Makanya tapi untuk picture pastinya kami perlu melakukan penyelidikan atau pendalaman lebih lanjut lagi, Pak. Ya, permasalahan ini menjadi hal yang baru begitu, namun yang pasti ini juga sudah ditangani dan dilakukan penyelidikan begitu ya. Semoga tidak terjadi dan juga tidak terulang kembali. Terima kasih kalau begitu atas informasinya, Pak Hendro Trangbawono. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.